Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabatku semuanya dimanapun kau berada. Semoga sehat walafiat. Amin. Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Rocky Anggoro. Bisa sobat panggil dengan sebutan Rocky, Pak Rocky, Mas Rocky, Bang Rocky, Rocky. Tapi saya sarankan Mas Rocky aja, biar kedengarannya agak mudah dikit. Tapi biasanya kalau teman-teman saya yang sudah akrab itu memanggil saya itu Bisura. Nggak tahu kenapa saya dipanggil Bisura. Apa mungkin pikir mereka itu karena saya kalau ngobrol sama temen-temen itu suka lama atau gimana lah, atau karena saya sering ngobrol, suka ngobrol, itu nggak tahu lah. Tapi pokoknya nggak masalah bagi saya sih, yang penting masih dipanggil dengan nama orang, bukan nama hewan. Itu kalau bagi saya nggak masalah, mau dipanggil Bisura kayak mau dipanggil Mas Rocky, mintanya saya sih Mas Rocky. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman-pengalaman saya pada sobat-sobat semua. Pertanyaannya, pengalaman apa sih yang mau dibagikan dan apa sih profesi Pak Mas Rocky? Kalau ditanya soal masalah profesi, saya akan jawab dengan jujur. Profesi saya adalah seorang kuli bangunan. Mungkin tukang batu lah, mungkin tukang batu yang cerdas atau tukang batu yang lincah. Pokoknya penilaian itu sama sobat-sobat nantilah pasti tahu. Tapi sebelum saya berbagi pengalaman-pengalaman saya, jangan lupa sobat-sobatku semuanya subscribe dan tekan tombol loncengnya di bawah ini dan tekan jempol yang ke atas, biar sobat-sobatku semuanya tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Karena di video-video yang selanjutnya saya akan menjelaskan masalah tentang cara-cara bekerja di bangunan, atau cara menghitung, atau cara menyiku 0,6 kali 0,8 ketemunya 1 meter. Itu yang ketemunya 1 meter dari mana, pokoknya ini selanjutnya. Yang penting intinya saya sekarang berbagi pengalaman-pengalaman saya akan cerita pengalaman-pengalaman saya. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi yang satu profesi dengan saya, umumnya untuk semua orang. Kenapa sih untuk semua orang? Emang semua orang harus tahu masalah tentang bangunan? Oh, wajib atau harus? Apa alasannya? Alasannya karena semua orang itu akan tinggal di dalam bangunan, maka dia harus tahu mana bangunannya rapih, mana bangunannya enggak, mana bangunan yang kuat, mana bangunan yang tidak kuat, begitu. Tapi ngomong-ngomong, biasanya kalau tukang bangunan kan kalau ngobrol sambil ngerokok ya teman-temanku, nggak apa-apa ya saya sambil ngerokok. Pokoknya habis lagi. Oh ada nih yang masih belum dibuka, nggak apa-apa lah, maklum juga karena lagi nggak ada job. Oke, kita lanjut lagi. Pengalaman apa yang mau dibagikan? Pengalaman yang pertama adalah di mana awal saya menjadi tukang batu. Ceritanya, di hari itu saya melamar kerja ke mandor bangunan. Kebetulan mandor bangunan itu lagi membutuhkan tenaga kerja, maka saya langsung diterima di situ. Setelah diterima, saya ditanya, apa sih statusnya Mas Rocky? Tukang batu. Karena saya jawab tukang batu, maka Pak Mandor langsung mengarahkan saya untuk memasang dinding bata merah. Biasa sobat, kalau mau pasang bata dinding merah itu kan kita bikin perpil namanya, bikin perpil. Itu tujuannya untuk biar pasangan batanya itu ngelot ya, lurus ke atas dan ditimbang biar nimbang. Setelah saya pasang profil, maka saya lanjutkan, saya memasang bata set.
biar cepat dapat banyak. Tapi apa yang terjadi setelah Pak Mandor datang mengeceknya, melihat pekerjaan saya, Pak Mandor terkejut. Aku pikir terkejutnya karena apa? Karena saya pasangannya cepat atau gimana. Tapi selang tidak lama, tiba-tiba ada suara teriakan, "Mas Rocky!" Katanya ngakunya tukang batu, tapi pasang batu aja nggak becus. Maka apa yang terasa oleh saya? Yang terasa adalah sakit. Sakitnya di mana sih Mas Rocky? Di sini. Kalau di situ, kalau sobat yang ditegur, karena saya yang ditegur, berarti sakitnya di sini. Gitu. Makanya saya sarankan kepada sobat-sobat semuanya dimanapun berada, yang posisinya sekarang lagi dipercaya oleh owner, bos atau kontraktor, atau dipercaya jadi kepala tukang, atau yang mungkin disebut mandor lah, atau pemborong langsung. Saya sarankan jangan menegur tukangnya dengan cara yang keras atau kasar. Karena apa? Kalau menegur tukangnya dengan cara kasar, maka tidak akan menimbulkan kualitas tukang, tapi yang terjadi apa? Malah jadi menurunkan kualitas tukang. Kenapa kok bisa begitu? Ya bisa begitu. Apalagi yang mentalnya lemah, itu pasti akan terjadi ngedrop. Merasa sakit, merasa sakit, ngedrop. Jadinya dia nggak berani menjadi tukang lagi, akhirnya dia mendatarnya kenek. Kasihan kan? Jadi perkembangannya dia nggak maju. Saya sarankan menegur tukangnya apabila menemukan kesalahan seperti yang dialami saya, itu harus dengan cara yang halus. Itu di pengalaman pertama saya. Bagaimana sih cara yang halus menegur tukang? Bisa dicontohin Mas Rocky? Bisa. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi saya bukan ngajarin, tapi kalau mau dipakai ya silahkan. Caranya begini. Yang pertama, kalau memang Pak Mandor menemukan kesalahan tukang, yang pertama deketin, dilihat. Setelah ketahuan salah, maka Pak Mandor yang pertama harus mengangkat tangan kanannya satu, dimasukkan ke saku celana, tapi persyaratannya di celananya itu harus ada uangnya, jangan gak ada uangnya. Itu caranya. Terus selanjutnya gimana Mas Rocky? Selanjutnya panggil tukangnya, misalkan tukangnya saya, panggil aja, "Mas Rocky, sini." Pasti Mas Rocky akan jawab, "Siapa?" Gitu. Setelah Mas Rocky-nya udah datang atau tukangnya udah datang, baru Pak Mandor angkat tangan dari saku, sambil uangnya diangkat, kasih ke Mas Rocky atau tukangnya. "Nih Mas Rocky, beli kopi 3. Kenapa 3? Pak Mandor, Mas Rocky, terus keneknya. Setelah kopinya datang, Pak Mandor harus berkata, "Ayo kita ngopi bareng-bareng." Begitu. Setelah kita habis ngopi, maka si tukang harus diajak ngobrol. Cara ngobrolnya gimana? "Mas, kayaknya pasangan batanya miring. Coba sih lihat dari sini." "Dari sininya dari mana?" "Dari tempat tadi Bapak melihat pasangannya kelihatan miring." Maka si tukang akan jawab jujur. Pasti jawabnya begini, "Oh iya ya, coba saya cek." Ternyata setelah dicek si tukang, ternyata benar, tidak ngelot 2 cm. Setelah tukang mengakui kesalahannya, maka Pak Mandor harus berkata begini, "Mas, bukannya Mas nggak bisa kerja yang rapi, tapi Mas hanya kurang kontrol. Coba kalau Mas selalu kontrol, pasti kerjaan Mas akan rapih, akan selalu benar. Maka dimanapun Mas bekerja dan ikut siapapun, maka Mas tidak akan mendapat teguran yang mencela pekerjaan Mas." Begitu, pasti Masnya legowo, malah dia meningkatkan kualitas, merasa dididik. Begitu. Setelah itu dikasih pesannya begini, "Mas, saya kasih pesan ya, selalu
fokus dalam kontrol kerja dimanapun. Pasti tukangnya akan jawab begini. Kalau tukangnya saya pasti jawabnya begini. Siap, saya laksanakan. Kenapa jempolnya ditunjukin? Jempolnya menunjukkan terima kasih udah dikasih kopi, siap melaksanakan. Makanya tukangnya akan melaksanakan pesan-pesan Bapak. Jadi Bapak di situ berjasa untuk selamanya. Begitu caranya. Tapi cukup sekian pengalaman yang pertama dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabatku semuanya. Dan tapi jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, subscribe. Karena satu subscribe dari Anda sangat membantu perkembangan di channel ini. Cukup sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.